Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan ribuan warga di kota Pekalongan, Jawa Tengah berebut uang kertas yang dilempar dari atap rumah seorang warga setempat. Lantaran berdesakan, puluhan warga pun pingsan dan fasilitas umum seperti pintu gerbang kelurahan ambruk. Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan ribuan warga di kota Pekalongan, Jawa Tengah sedang berebut pecahan uang kertas yang sengaja disebar seorang pengusaha batik sebagai tanda syukur 40 hari kelahiran putra ketiganya pada Minggu 9 Juli. Uang yang disebar berkisar 35 juta rupiah. Peristiwa ini mengakibatkan puluhan warga jatuh pingsan. Fasilitas umum seperti tembok dan pintu gerbang kelurahan juga ambruk karena desakan warga. Saat ini Polres Pekalongan Kota sedang menyelidiki kasus tersebut. Si korban semuanya sehat, 4 orang, 1 orang ibu-ibu dewasa, kemudian 3 anak-anak. Yang 2 sudah diperbolehkan pulang, yang untuk anak-anak ini. Untuk lanjutan kasus ini masih dalam penanganan atau gimana? Untuk Soebul Hajat, penyelenggara akan kita mintai keterangan dan kasusnya akan kita limpahkan ke Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Ditemui tim antara, pemilik hajat Ramadan mengaku akan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Pak, ada insiden Pak tadi katanya ada yang pingsan gitu. Untuk insiden ada. Kayak anak jatuh mungkin, karena itu rame ya? Iya, terlalu rame. Siap bertanggung jawab Pak ya? Siap untuk sepenuhnya. Udah izin dari kelurahan juga, udah mengizinkan, dan saya pribadi tanggung jawab penuh. Sebelumnya, pemilik hajat telah diimbau oleh pihak kelurahan, Koramil, dan Polsek setempat untuk tidak menebar uang. Namun yang bersangkutan bersikukuh melaksanakan kegiatan tersebut. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendatangi lokasi pengungsian korban bencana banjir lahar dingin di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dalam kunjungannya, Khofifah memastikan pembangunan jembatan yang memutus akses antar desa tersebut akan segera dibangun. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang lahar dingin Gunung Semeru. Salah satunya, kondisi jembatan gantung Kali Regoyo, penghubung desa Jugosari dan Dusun Kebondeli Selatan, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Minggu 9 Juli. Khofifah juga meninjau posko pengungsian Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, untuk memberikan santunan kepada ahli waris korban bencana tanah longsor yang menewaskan 3 orang, serta bantuan bagi para korban banjir lahar dingin. Dalam kunjungannya, Khofifah memastikan pembangunan jembatan yang rusak hingga memutus akses antar desa dan penghubung Kabupaten Lumajang Malang ini akan segera dibangun kembali oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar mobilitas warga kembali normal. Untuk Kali Gelitik 2, jembatan Kali Gelitik 2, insya Allah besok sudah akan dimulai pengerjaannya oleh tim PUPR, anggaran PUPR. Untuk Kali Regoyo, jembatan gantung ini, insya Allah yang cover adalah Pemprov. Juga jembatan Kelapa Sawit itu juga di-cover oleh Pemprov. Nah, selebihnya dari BNPB akan dikerjakan oleh Pemkab. Hingga saat ini data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mencatat terdapat 3 orang tewas dalam insiden ini,
Sementara 761 orang kini berada di 12 titik pengungsian. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru 2023-2024 pada 12 Juli 2023, masyarakat tampak berburu peralatan sekolah di Pasar ASMK Jakarta. Adapun para pedagang mengaku mengalami peningkatan omset selama masa menjelang masuk sekolah tersebut. Tahun ajaran baru 2023-2024 segera tiba. Khusus di DKI Jakarta, para siswa SD, SMP maupun SMA mulai bersekolah pada 12 Juli 2023. Berbagai persiapan pun dilakukan, seperti membeli peralatan sekolah. Berdasarkan pantauan Antara, salah satu lokasi berbelanja yang dituju pada Minggu 9 Juli adalah Pasar ASMK di Jakarta Barat. Tim Antara pun menemui sejumlah pedagang di kawasan ini. Alat tulis aja persiapan buat anak-anak mereka sekolah aja. Enggak, semua main per pak, per losin di sini. Kita nggak main keceran di sini. Omset yang dihasilkan pun tak main-main. Pada masa menjelang tahun ajaran baru, pedagang sekitar mengalami kenaikan omset hingga 75% dengan keuntungan 25 hingga 50 juta rupiah per hari. Alhamdulillah untuk tahun ini ada kenaikan berapa ya? Kurang lebih 75%, nggak seperti tahun-tahun dulu sebelum corona sih. Kalau corona banyak, kalau sekarang mah agak ya alhamdulillah sih daripada tahun-tahun kemarin. Kalau naik omsetnya sekarang mulai 50% mulai naik lagi Om. Waktu itu pernah turun omsetnya, sekarang alhamdulillah naik lagi, bagus. Adapun harga peralatan sekolah di kawasan ini cukup ramah di kantong, seperti selusin pensil yang dibanderol seharga Rp10.000, Rp30 hingga Rp58.000 untuk selusin buku tulis, hingga sepasang kaos kaki yang dijual Rp5.000. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326
693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Untuk mengisi waktu libur sekolah, sejumlah siswa di Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kota Padang berlatih membuat ekobrik. Kegiatan yang diinisiasi tim dari Universitas Negeri Padang tersebut mengajak anak-anak dan remaja memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mendata jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana 3,2 juta ton diantaranya terbuang ke laut. Hal itulah yang mendorong berbagai pihak berupaya memanfaatkan sampah-sampah plastik agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai barang yang bernilai guna. Salah satunya seperti yang dilakukan tim Eco-Friends Pendidikan Profesi Guru Gelombang Kedua Universitas Negeri Padang, yang melatih para pelajar yang tengah menjalani libur semester membuat ekobrik. Anak-anak dan remaja yang ada di Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kota Padang itu diajak memanfaatkan botol plastik sisa minuman yang diisi dengan limbah non-biologis. Dimulai dengan memilah terlebih dulu sampah plastik, dilanjutkan membersihkannya. Sebelum memasukkan sisa kemasan deterjen bekas ke dalam botol plastik dan memadatkannya. Kepadatan botol yang diisi plastik tersebut akan menentukan kualitas ketahanan ekobrik. Setelah itu mengecatnya dengan berbagai warna, selanjutnya para peserta menjadikannya sebagai kaki meja. Ajakannya lebih ke selalu mendaur ulang sampah, karena sampah juga ada yang bisa diurai, ada yang tidak bisa terurai. Jadi lebih baik kita membuangnya dengan menggunakan daur ulang agar kita tidak merusak lingkungan. Lalu nanti menghasilkan furniture, bisa meja, kursi, vas bunga, tempat tisu, dan lain sebagainya. Jadi mengajarkan anak-anak untuk menggunakan kembali sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan sehingga nanti lingkungan mereka bisa menjadi bersih. Ekobrik sendiri sebenarnya juga dapat digunakan sebagai pengganti batu bata dalam membuat dinding. Namun dalam pelatihan kali ini hanya khusus memanfaatkan untuk pembuatan furnitur. Dan yang lebih penting, kegiatan itu berusaha untuk mengedukasi generasi muda, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Pemirsa, Bank Syariah Indonesia menggelarakan gerakan BSI Sustainable Movement di kawasan pantai Jerman sebagai wujud komitmen dalam implementasi keuangan berkelanjutan dengan menetapkan 23 mesin drop botol plastik digital di sejumlah titik di kawasan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali. Sudah siap semuanya? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bank Syariah Indonesia BSI meluncurkan gerakan BSI Sustainable Movement di kawasan pantai Jerman, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 8 Juli. Sebagai wujud komitmen dalam implementasi keuangan berkelanjutan, Bank Syariah Indonesia juga berkolaborasi dengan Plastic Pay untuk menyediakan 50 alat reverse vending machine atau RVM, yaitu mesin drop botol plastik secara digital yang beroperasi tersebar di Bali dan Jabodetabek. Melalui mesin RVM ini, masyarakat dapat menukarkan sampah botol plastik menjadi uang. Sementara botol plastik yang terkumpul nantinya dapat didaur ulang menjadi produk-produk oleh UMKM. Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi mengungkapkan, gerakan BSI Sustainable Movement menerapkan prinsip 3P, yaitu People, Planet, dan Profit dalam keuangan berkelanjutan dengan baik. Kita bisa memasukkan botol-botol plastik itu untuk bisa dikelola, diubah bentuk menjadi barang-barang yang bermanfaat. Dan juga dengan alat yang digital itu, orang-orang yang memasukkan sampah-sampah plastik itu bisa mendapatkan poin ya, mendapatkan uang masuk ke dalam rekeningnya sebesar Rp50. Terdapat 23 buah mesin RVM atau mesin drop botol plastik digital yang sudah ditempatkan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imade Teja, menyambut positif cara pengelolaan sampah plastik dengan mesin digital tersebut. Dengan Pergub 47, Pak Gubernur kan mendorong semua desa untuk menyelesaikan sampah di tempat, di desa. Jadi program yang diberikan dari BSI hari ini mungkin salah satu desa-desa mungkin bisa diberikan contoh nanti untuk bisa sampah ini bisa botol-botol itu diselesaikan tepat waktu dan bermanfaat. Gerakan BSI Sustainable Movement sebagai komitmen BUMN dalam menjaga kelestarian lingkungan juga dilakukan dengan menyerahkan secara simbolis penanaman 50.000 pohon dan pelepasan 200 anak penyu atau tukik di kawasan pantai Jerman. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern.
Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U17 FIFA pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Momentum tersebut akan dimanfaatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memperkenalkan produk-produk buatan dalam negeri. Setelah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA pada akhir Juni lalu, pemerintah Indonesia mulai melakukan sejumlah persiapan Piala Dunia yang rencananya akan diselenggarakan pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Persiapan yang dilakukan tidak hanya terkait fasilitas olahraga, tapi juga dalam hal ekonomi kreatif. Dijumpai tim antara pada Sabtu 8 Juli di Jakarta, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo Manuhutu, menyampaikan bahwa Piala Dunia dapat menjadi media promosi produk Indonesia, contohnya baju atau souvenir. Kali ini saya akan demonstrasikan satu produk Bapak Ibu sekalian, dan kita akan demonstrasikan adalah ikan gurgul. Jadi mungkin nanti monggo silakan Bapak Ibu jika berkenan untuk terlibat kita mengepal-ngepal seperti ikan voltul. Jadi bisa rame-rame. Ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan penggunaan dan pengenalan produk dalam negeri, baik bagi warga lokal ataupun mancanegara. Nantinya Piala Dunia U17 akan diikuti oleh 24 negara dari 6 benua, mempertandingkan pesepak bola terbaik dari seluruh dunia yang masih berusia 17 tahun atau di bawahnya.
Pemirsa, sejumlah masyarakat di Jakarta dan sekitarnya diajak menyusuri Sungai Ciliwung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap lingkungan, khususnya terkait kebersihan sungai. Ada pemandangan berbeda di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di samping stasiun BNI City Sudirman, Jakarta, saat kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada 9 Juli, di mana sejumlah relawan peduli lingkungan dari sebuah yayasan melakukan kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diajak turut serta menyusuri aliran Sungai Ciliwung sambil membersihkan sampah yang mengapung ditemukan saat perahu karet yang mereka tumpangi melewatinya. Sekaligus seperti dikatakan Ketua Yayasan Katulistiwa Respon Tim Agung Setiawan untuk memanfaatkan potensi sungai-sungai yang ada di Jakarta. Para peserta sendiri mengaku mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan tersebut, sekaligus pemahaman mengenai kondisi sungai yang ada di Jakarta. Semoga Kali Ciliwung ini tetap sehat, bersih, nggak ada sampah-sampah lagi, nggak banjir. Sampah yang organik dan non-organik, dan diajarkan membuang sampah di tempatnya. Karena kan kebetulan kita ini aliran kali ini adalah 3 stasiun yang dilewati. Yang mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah untuk dijadikan destinasi wisata dan transportasi air sih. Rencananya kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung tersebut akan dilakukan rutin setiap akhir pekan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai di Jakarta. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.